kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Rafli Mimur, adik kelas dari U24D. Sebelum ke pertanyaannya, saya minta kakak untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Luciani Jangkar. Saya biasa dipanggil Uci. Saya dari program studi pendidikan matematika. Sekarang sudah semester 4. Lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, apa itu diskriminasi di lingkungan kampus? Diskriminasi di lingkungan kampus itu misalnya perlakuan tidak adil, tidak setara atau pembeda terhadap suatu individu atau kelompok. Biasanya itu seperti gosip, terus pembulian, pembedaan, misalnya kalau ada orang yang berbeda terus dikucilkan, terus pembatasan gitu terhadap kelompok atau orang-orang tertentu. Pertanyaan yang kedua, menurut kakak, apakah diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan kampus masih terjadi? Jika iya, dalam bentuk apa? Kalau menurut saya, perlakuan diskriminasi di lingkungan kampus itu masih terjadi. Biasanya itu seperti perlakuan tidak adil, terus penyebaran gosip, terus pembedaan, maksudnya melakukan perbedaan terhadap orang-orang yang unik, biasanya yang unik atau dia sedikit berbeda dengan kita yang normal gitu. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang biasanya menjadi korban diskriminasi dan atas dasar apa diskriminasi itu terjadi? Biasanya yang menjadi korban diskriminasi itu orang-orang yang sedikit berbeda atau dia itu memiliki keunikan atau terlalu mencolok. Biasanya yang dia punya kepribadian yang mencolok itu yang sedikit mengganggu orang lain. Biasanya yang terlalu pick me, permisi untuk yang laki-lakinya yang bencong, gitu, untuk perempuan yang terlalu tomboy, atau bisa juga terjadi kepada orang-orang yang terlalu pendiam atau terlalu menutup diri, sehingga menimbulkan begitu banyak perspektif dari orang-orang kenapa mereka seperti itu, atau menimbulkan gosip. Biasanya diskriminasi itu terjadi karena itu tadi, karena mereka sedikit berbeda dan mengganggu orang lain yang berada di sekitarnya. Orang yang pendiam juga menjadi pengganggu untuk orang-orang di sekitarnya karena menimbulkan perspektif dari orang-orang sekitarnya, kenapa dia terlalu diam, biasanya seperti itu. Biasanya menimbulkan kecurigaan, apalagi permisi untuk anak-anak yang tinggal di kos. Biasanya mungkin dia sudah ada suami gitu, makanya dia terlalu pendiam atau terlalu menutup diri. Pertanyaan yang keempat, apakah kakak pernah mengalami atau melihat langsung kasus diskriminasi terhadap mahasiswa di kampus? Bisa dijelaskan bagaimana kejadiannya? Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengalami kasus diskriminasi. Tapi kalau untuk melihat dan mendengar orang lain mendiskriminasi orang itu, saya pernah. Contohnya, dia itu dibicarakan yang tidak ya, maksudnya dalam tanda kutip itu perspektif dari orang itu negatif terhadap dia, karena biasanya itu terjadi karena dia terlalu terlalu mencolok, maksudnya dia punya sikap itu mengganggu orang lain sehingga terjadi banyak diskriminasi dari orang-orang sekitar, walaupun mungkin dia sendiri tahu atau dia juga tidak tahu, tapi saya tahu bahwa itu juga merupakan salah satu contoh tindakan diskriminasi. Contohnya itu gosip dia punya nama yang tidak misalnya dari satu orang ke satu orang gitu. Karena saya pernah mendengar dan melihat bagaimana orang-orang itu menceritakan tentang dia, walaupun saya pribadi juga tidak tahu apakah dia itu tahu bahwa dia diskriminasi, tapi menurut pendapat saya itu merupakan salah satu tindakan diskriminasi. Biasanya kalau tindakan diskriminasi yang saya lihat itu biasanya terjadi secara pribadi. Kalau untuk kelompok, saya rasa jarang ya, karena tahu kita punya mental anak-anak itu, misalnya kalau mereka hidup berkelompok atau mereka memiliki kelompok kecil atau biasa kita sebut dengan circle, kalau misalnya salah satu seseorang di antara mereka itu diskriminasi atau mereka semua merasa diskriminasi, otomatis mereka pasti bereaksi dan pasti akan menimbulkan masalah. Jadi jarang saya menemukan orang yang mendiskriminasi kelompok, biasanya itu mendiskriminasi individu itu.
Nomor 5, apa dampak yang dirasakan oleh mahasiswa yang menjadi korban diskriminasi tersebut? Oke, baik. Kalau menurut saya, secara pribadi saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh korban diskriminasi itu. Tapi kalau secara umumnya, biasanya korban diskriminasi itu dia menjadi kurang percaya diri, terus dia menutup diri dari orang lain, dan mungkin bahkan dia bisa saja dia takut terhadap orang yang melakukan diskriminasi terhadap dia. Yang keenam, apakah diskriminasi tersebut bersifat langsung, misalnya penghinaan atau pengucilan, atau tidak langsung, misalnya sikap yang tidak adil? Baik, kalau menurut saya biasanya diskriminasi itu lebih dominan yang secara tidak langsung ya, karena misalnya gosip, jarang-jarang orang mau gosip itu secara langsung maksudnya, atau dia melakukan penghinaan itu secara langsung, karena otomatis pasti ada reaksi nanti. Jadi biasanya yang saya lihat kasus diskriminasi itu lebih dominan yang secara tidak langsung. Kalau yang langsung biasanya pengucilan, itu salah satu contohnya yang pernah saya lihat ya. Kalau untuk yang secara tidak langsungnya saya juga kurang tahu, tapi saya pernah dengar gitu. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana tanggapan lingkungan sekitar, misalnya tanggapan dari mahasiswa lain, dosen, organisasi kampus terhadap diskriminasi yang terjadi? Oke, baik. Kalau menurut saya, kalau misalnya dari mahasiswa lain, kalau misalnya anak yang mengalami diskriminasi, dia itu memiliki kelompok, atau biasanya kita sebut kalau untuk kita ya biasa kita sebut dengan circle ya. Kalau misalnya dia memiliki circle, otomatis kalau salah satu di antara mereka itu terdiskriminasi atau korbannya adalah salah satu dari antara mereka, otomatis kelompoknya itu pasti akan bereaksi, biasanya dengan tindakan membela gitu. Atau kalau misalnya dia punya teman kelas tahu kalau dia punya teman tidak terima, pasti akan ada reaksi dari mereka atau ada pembelaan. Kalau dari dosennya tergantung dari korban yang mengalami diskriminasi itu. Misalnya kalau dia berani mengungkapkan atau melaporkan bahwa dia didiskriminasi oleh orang lain, otomatis yang pastinya dosen itu pasti akan menindaklanjuti itu kasus gitu, biasanya seperti itu. Kalau dari organisasinya saya kurang tahu, tapi saya pernah mendengar bahwa ada organisasi yang mereka itu bekerja sama dengan dosen yang bisa menindaklanjuti itu kejadian. Misalnya salah satunya itu biasanya mereka menangani kasus anak-anak yang didiskriminasi atau dalam bentuk pelecehan seksual gitu. Biasanya itu uh, dilaporkan ke mereka, nanti akan mereka yang akan menindaklanjuti kasus itu. Pertanyaan yang ke-8, apakah pihak kampus memiliki kebijakan atau mekanisme untuk melaporkan dan menangani kasus diskriminasi? Oke, baik. Kalau menurut saya kampus itu dia ada kebijakannya, dan otomatis kalau ada kebijakan pasti ada mekanisme itu. Tapi kalau untuk mekanismenya saya tidak tahu mekanismenya itu seperti apa. Tapi tapi saya tidak tahu karena saya secara pribadi itu belum pernah mengalami atau belum pernah tahu bagaimana mekanismenya. Dan karena itu juga pengalaman itu tidak pernah ada di antara kami yang didiskriminasi, sehingga untuk mekanisme yang kami tidak tahu. Mungkin kalau saya secara pribadi, kalau saya mengalami diskriminasi, otomatis yang pertama itu ke dosen PA, karena mereka itu yang paling dekat dengan kita ya, atau dosen-dosen di prodi yang dekat dengan kita, atau dosen keluarga yang ada di kampus gitu. Baik, itu saja pertanyaannya kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena saya bisa mewawancarai kakak. Oke, saya juga hanya bisa bilang sama-sama dan terima kasih karena sudah mempercayakan saya sebagai narasumber dalam wawancara. Mohon maaf kalau mungkin jawaban dari saya itu kurang bisa memenuhi pertanyaan yang adik-adik inginkan gitu.